Setelah statusnya selesai, ini kita refresh dulu sebagai warga ya, sebagai si Andi tadi. Nah, ini kalau kita klik edit, nanti akan muncul tombol untuk mendownload suratnya. Nah, ini kalau kita klik download, dia akan membuka single post template suratnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dibuat dengan menggunakan Elementor. Jadi cukup bikin satu desain aja bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Oke, nah ini dinamis juga ya teman-teman. Nama lengkapnya otomatis muncul di sini, lalu nicknya. Baik teman-teman, ini adalah preview dari website desa dengan layanan surat online, pengaduan, dan database warga yang dibuat dengan menggunakan WordPress dan CrocoBlock ya teman-teman. Nah, nanti bahan-bahannya sudah saya sediakan, teman-teman silahkan di-download saja ya, seperti snippet, plugins, kemudian file Excel, CMS, bahkan sampai aplikasi SEM. Karena nanti akan kita gunakan sebagai server lokal. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum punya hosting, teman-teman bisa menggunakan aplikasi SEM seperti saya untuk menginstal WordPress di localhost atau di komputer teman-teman ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi ini kalau diakses oleh admin ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini halaman dashboardnya. Lalu di sini ada layanan surat ya. Nah, dimana untuk layanan surat ini itu admin boleh membuatkan surat untuk warga desa gitu ya. Jadi tinggal dipilih saja mau suratnya jenis apa, lalu nama lengkap pemohonnya. Jadi ini tujuannya ketika ada warga desa yang dia buta huruf gitu ya, nggak bisa mengakses layanan ini, dia bisa datang ke desa, lalu nanti admin desa bisa membuatkan surat untuk dia gitu. Caranya klik ajukan surat di sini lalu inputkan data-datanya. Nanti kalau di proses permohonan nanti akan muncul di sini. Gitu ya. Nah, selain datang langsung ke desa, warga desa juga bisa datang ke ketua RT-nya masing-masing untuk dibuatkan surat. Jadi nanti ketua RT tinggal klik ajukan surat, lalu dia nanti tinggal inputkan data-datanya sama seperti admin tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian database warga. Nah, di database warga ini ada yang unik teman-teman. Jadi admin tidak bisa menginputkan data warga. Jadi yang boleh menginputkan data warga itu ketua RT-nya masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya nanti di di halaman login atau registernya nanti akan menampilkan form untuk menginputkan nick ya, seperti mana ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi warga desa yang ingin menikmati layanan di website ini, dia tinggal inputkan nick. Kalau nicknya ada di database, nanti dia diarahkan untuk membuat akun. Kalau sudah bikin akun, baru dia bisa menikmati layanannya, seperti layanan pengaduan dan layanan pembuatan surat secara online gitu ya. Oke, kita langsung saja praktekkan teman-teman. Jadi ini masih kosong ya. Oke, sekarang kita bikin dulu akun ketua RT ya. Jadi kita bikin dulu akun ketua RT. Jadi ke halaman dashboard seperti ini, lalu kemudian klik add user. Nah, kedepannya nanti kalau website ini sudah full jadi gitu ya. Nah, nanti admin tidak perlu mengakses dashboard WordPress ini. Jadi langsung bisa inputkan di area sini untuk pembuatan ketua RT-nya. Baik, teman-teman, kita bikin dulu akun ketua RT-nya ya. Jadi ini username-nya ketua RT, emailnya ini. Lalu kemudian passwordnya, kemudian ini dicentang, lalu di sini kita ubah menjadi ketua RT. Nah, di sini kita bikin custom user rule ya, yaitu ketua RT dan warga untuk membedakan fitur mana saja atau menu-menu mana saja yang boleh diakses oleh masing-masing user rule, kira-kira seperti itu. Ini kita jadikan ketua RT. Nah, tentunya nanti ke depannya kalau website ini sudah full 100% jadi gitu ya. Nah, admin tidak perlu inputkan di sini untuk pembuatan akun ketua RT-nya, tapi bisa input di sini. Gitu ya. Oke, ini langsung saja klik add user. Oke, sudah jadi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa langsung login sebagai ketua RT. Nah, untuk saat ini login ketua RT masih seperti ini ya. Nah, nanti ke depannya bisa masuk lewat sini. Oke, kita inputkan dulu saja.
seperti ini. Nah, seperti ini halaman dashboard ketika kita login sebagai ketua RT, teman-teman. Di sini ada keterangannya ya, ketua RT. Oke, di sini juga ada ketua RT dan lalu di sini ada username-nya ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, sekarang kita akan inputkan database warga ya. Oke, caranya ini masuk ke menu database warga. Jadi ketua RT ini, demo ketua RT itu sekarang bisa inputkan data warga di lingkungan RT-nya dia gitu ya. Oke, ini kalau kita klik tambah data baru, kita inputkan nick, kemudian nomor kakak dan lain sebagainya. Oke, ini saya isi dulu. Oke, teman-teman, kira-kira seperti ini. Oh ya, untuk di bagian nick ini dia tidak boleh duplikat. Jadi kalau ada nick yang sudah ada di database, dia akan otomatis ditolak gitu ya. Oke, selanjutnya kita klik simpan data warga. Kita coba lihat di sini. Nah, dia berhasil disimpan ya. Kemudian nanti dia akan muncul di database sini atau di tabel sini ya. Kita coba refresh dulu. Oke, dia sudah muncul. Lalu nanti di sini bisa kita edit juga untuk lebih detail, misalkan status perkawinannya ya. Oke, pekerjaannya misalkan petani seperti ini. Lalu kita simpan perubahan. Oke, cukup. Ini kalau kita refresh. Nah, bisa ya. Oke, nah nanti di sini ada keterangannya. Total warganya 1, kemudian tadi jenis kelaminnya yang kita input laki-laki, lalu total kakaknya ada 1. Oke, selanjutnya sekarang kita bikin akun untuk si ini ya, Andi Prasetyo ini. Jadi ceritanya setelah diinputkan oleh ketua RT ke dalam database, barulah Andi Prasetyo ini bisa membuat akun ya. Jadi kalau dia tidak ada di database ini nicknya itu dia tidak bisa bikin akun. Oke, kita copy dulu nicknya. Kemudian kita masuk ke sini, lalu kita paste di sini. Kemudian kita cek nick. Nah, kalau dia ada, akan muncul form untuk mendaftar. Nah, di sini kita bisa inputkan namanya, misalkan seperti ini. Kalau kita klik daftar akun baru, nah dia akan ditolak seperti ini karena nama lengkapnya tidak sesuai dengan data warga. Jadi nama lengkap yang kita input di sini itu tidak sesuai dengan database warga. Nah, ini kan nama lengkapnya harus seperti ini. Oke. Andi Prasetyo ya. Oke, seperti ini. Lalu kita klik daftar akun. Oke, berhasil dibuat ya. Lalu kita sekarang login. Yaitu ini. Ya, untuk loginnya. Lalu nick yang terdaftar tadi sudah muncul di sini sebagai username-nya. Oke, kita klik masuk. Login berhasil. Lalu dia akan masuk ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau kita login sebagai warga, di sini muncul kata warga. Lalu di sini untuk menunya dia tidak boleh mengakses menu database warga. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba cek di WordPress-nya ya. Nah, untuk data warga tadi yang diinputkan oleh ketua RT itu nanti akan muncul di CPT data warga, yaitu yang ini. Oke, kemudian ini kalau kita klik edit ya, nanti di bagian relasi, nah user ID-nya akan terisi kalau dia sudah daftar akun nih, si Andinya sudah daftar akun. Jadi user ID-nya otomatis diisi dengan user ID akunnya si Andi ini. Lalu kemudian di bagian ID ketua RT itu nanti akan diisi dengan user ID ketua RT yang menginputkan datanya si Andi ini ke dalam database. Kemudian kalau untuk di tab biodata ini seperti tadi ya, nick, nomor kakak, nama lengkap dan lain sebagainya. Ini biodata si Andinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang si Andi ini ceritanya dia mau menikah nih gitu ya. Jadi dia bikin surat gitu ya, bikin surat. Nah, caranya karena dia sudah punya akun, dia tinggal masuk ke menu layanan surat. Ya, layanan surat. Lalu kemudian dia bisa mengajukan surat. Nah, dia pilih jenis suratnya keterangan belum pernah menikah misalnya ya. Lalu scroll ke bawah, nah dia otomatis akan muncul seperti ini.
Lalu nomor handphonenya ini bisa dikosongkan karena dia belum input nomor handphone di sini ketua RT-nya tadi ya. Coba kita lihat. Nah, nomor handphonenya belum diinput. Oke, ini kalau kita inputkan seperti ini, misalnya kita coba update. Oke, lalu kita coba refresh dulu. Nah, sekarang ajukan surat. Nomor handphonenya muncul. Lalu sini misalkan untuk menikah gitu ya. Nah, seperti ini kita pilih seperti ini. Oke, lalu kemudian kita klik proses permohonan. Oke, sudah berhasil. Ini kita bisa close. Nah, nanti dia akan muncul di tabel sini ya, teman-teman. Oke, ini surat keterangan belum menikah untuk jenisnya, tanggal diajukannya tanggal sekian. Dan status saat ini itu sedang direview oleh ketua RT. Nah, kemudian kalau ini diklik edit ya. Nah, nanti akan muncul keterangan seperti ini untuk detailnya. Lalu di bagian berkas persyaratan, nah di sini kalau ternyata memang ceritanya surat keterangan belum menikah ini membutuhkan KTP dan KK gitu ya, berkas KTP dan KK. Jadi kita fotokan, kemudian kita bisa upload di sini ya. Jadi silahkan diinputkan di sini ya. Oh ya, kita refresh dulu. Jadi silahkan diinputkan di sini. Jadi ini adalah repeater field ya teman-teman. Jadi kita bisa upload lebih dari satu file. Oke, seperti ini. Misalkan ini KK, kemudian kita tambahkan lagi ini KTP misalnya. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau ternyata memang surat keterangan belum menikah ini tidak membutuhkan persyaratan, ini bisa kita kosongkan di bagian sini. Ya. Kalau awalnya kan seperti ini. Nah, ya ini bisa kita kosongkan. Nanti kalau dikosongkan, dia akan otomatis hilang untuk minta berkas persyaratannya. Ini kalau kita klik edit lagi, nah di sini nanti akan muncul seperti ini, tidak memerlukan berkas persyaratan. Karena biasanya ada beberapa surat tertentu yang memang dia membutuhkan persyaratan tambahan gitu, selain data yang sudah ada di database gitu ceritanya ya. Oke, jadi untuk saat ini tidak banyak yang dia bisa lakukan, yaitu hanya menunggu review dari ketua RT. Nah, sekarang kita masuk sebagai ketua RT. Coba kita refresh dulu di layanan suratnya. Nah, nanti di sini akan muncul yaitu angka-angkanya ya. Pengajuannya ada 1, total permintaannya. Lalu, nah ini dia menunggu proses yaitu ada 1. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ternyata beneran ada ya datanya, yaitu yang diajukan oleh Andi Prasetyo untuk si ketua RT ini. Lalu nanti sebagai ketua RT dia bisa klik edit, ya. Kemudian dia bisa melakukan approval, tapi dia cek dulu berkasnya. Nah, ternyata di sini tidak memerlukan berkas, jadi dia bisa langsung ACC di sini. Kalau mau di ACC ya berarti tinggal di klik selesai. Kalau dia ada berkasnya, tinggal diklik terima aja untuk berkasnya ya, karena di sini tidak ada berkas yang diupload ya sudah dibiarkan seperti ini saja. Lalu misalkan di sini dikasih keterangan, ini opsional ya, diterima misalnya seperti itu. Lalu kita klik simpan perubahan. Nah, setelah simpan perubahan nanti ini coba kita refresh dulu ya sebagai ketua RT. Nanti dia akan selesai statusnya. Oke, ini kalau kita klik edit, kita coba lihat, tapi ini masih bisa diubah oleh ketua RT ya teman-teman. Oke, lalu nanti setelah statusnya selesai, ini kita refresh dulu sebagai warga ya, sebagai si Andi tadi. Nah, ini kalau kita klik edit, nanti akan muncul tombol untuk mendownload suratnya. Nah, ini kalau kita klik download, dia akan membuka single post template suratnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dibuat dengan menggunakan Elementor. Jadi cukup bikin satu desain aja bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Oke, nah ini dinamis juga ya teman-teman. Nama lengkapnya otomatis muncul di sini. Lalu nicknya, tempat lahir, tanggal lahir, gender, ya agama, lalu alamat. Lalu di sini juga muncul tadi keperluannya ya, yaitu untuk menikah. Oke, jadi dia sudah otomatis ya dimasukkan ke sini data-datanya. Lalu kalau dia statusnya sudah selesai, ini bisa di-download. Oke, nanti kalau sudah di-download dia akan muncul seperti ini untuk filenya. Filenya di sini ada nama warga lalu jenis suratnya.
Ini kalau kita buka, kita coba buka dengan Google Chrome saja. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman. Oh ya, kita masuk lagi ke backend ya. Nah, di sini untuk data-data surat itu disimpan ke dalam CPT surat. Di sini ya. Nah, sedangkan untuk template suratnya itu ada di sini di CrocoBlock, lalu tim template. Nah, ini ya, surat keterangan belum menikah. Jadi baru ada satu. Jadi nanti kalau misalnya mau bikin template lagi selain ini, ya tinggal bikin lagi saja sesuai dengan kategori gitu ya. Jadi kalau misalkan surat pengantar SKCK itu kan beda dengan surat keterangan belum menikah untuk kata-katanya. Jadi bikin templatenya. Jadi sekali bikin templatenya itu bisa dipakai untuk semua jenis pengantar SKCK. Nah, sama seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau teman-teman penasaran ini bisa di edit ya. Bisa diedit with Elementor. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan logo kita pakai placeholder ini. Untuk menampilkan kop suratnya kita pakai ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, sedangkan untuk pengaturan kop suratnya itu teman-teman bisa temukan di bagian sini, pengaturan surat. Nah, ini ya. Ini kop suratnya, lalu alamat desanya, kemudian nama desa, nama kepala desa atau kadesnya nanti akan muncul di bawah suratnya. Coba kita cek dulu tadi di mana kita bukanya. Nah, di sini. Nah, nanti akan otomatis muncul di sini. Kemudian tanggal juga ini akan otomatis mengikuti tanggal terakhir kali si CPT suratnya diedit gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara pembuatannya, ini menggunakan CrocoBlock ya, teman-teman. Jadi silahkan diikuti kelasnya, silahkan di-download dulu untuk bahan-bahannya ya. Oke, bahan-bahannya di sini ada banyak ya. Ada file Excel-nya, di sini ada CPT dan custom post type-nya, lalu di sini ada data warga dummy, kemudian ada aplikasi SEM-nya, ada CMS-nya, CMS WordPress ya. Kemudian ada plugin-plugin yang dibutuhkan, lalu ada snippet code. Ya, jadi kode-kode custom. Oke, itu sudah saya sediakan. Jadi silahkan di-download saja. Lalu kemudian ada template Elementornya juga. Ya, ada template dashboard, ada subpage warga dan lain sebagainya. Nah, nanti template-template ini akan bertambah karena kelas ini baru 70% gitu ya pembuatan tutorialnya. Nanti kita akan lanjut di bagian pembuatan pengaduan ini, lalu di bagian pengaturan juga nanti akan kita bikin ya. Oke, itu saja teman-teman, silahkan diikuti kelasnya. Terima kasih.